Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dapat berjumpa lagi di channelnya Umi, yaitu Doa Mujarab, yang insya Allah selalu memberikan syafaat bagi kalian semuanya. Kali ini saya ingin berbagi sebuah amalan yang insya Allah ampuh dan juga mustajab bagi kalian semuanya yang membutuhkan amalan ataupun sarana untuk menundukkan hati seseorang, meluluhkan hati seseorang, ataupun membuat seseorang yang kamu tuju menjadi orang yang sangat luluh dan penurut. Nah, namun sebelum saya membagikan amalan tersebut kepada kalian, silakan terlebih dahulu ditekan tombol subscribe yang berwarna merah di samping sebelah kanan, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, tekan tombol like dan share videonya agar kita semua mendapatkan sebuah kebaikan ataupun pahala dari men-share video ini kepada sosial media kita. Baik, terima kasih. Mari kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita ketahui bahwa sebuah doa merupakan amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan amalan yang sangat mulia. Seorang hamba yang selalu berdoa, berzikir dan meminta kepada Allah di setiap pekerjaan yang telah dilakukan mengindikasikan bahwa dia adalah seseorang yang benar-benar percaya kepada kekuasaan Allah. Yang perlu kita pahami adalah dalam setiap keadaan apapun kita dianjurkan untuk berdoa dan memohon petunjuk dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat disayangkan sekali bagi orang-orang yang selalu tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu adalah senjata paling ampuh, senjata paling mustajab dalam menghadapi setiap problema kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Karena setiap doa seorang hamba yang selalu khusyuk mengamalkannya, selalu mendadahkan tangan, memohon kepada Allah penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kekhusyuan, insya Allah tidak akan pernah Allah biarkan seorang hamba yang selalu menadahkan tangan kepada Allah pulang dengan keadaan tangan kosong. Nah, jadi ketika kita berdoa jangan khawatir, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Namun ada cara berdoa yang benar, ada tata caranya. Karena di dalam Islam ada yang namanya al-adabun fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya ketimbang ilmu. Kita berdoa namun tidak tahu cara berdoa yang benar, sama saja tidak bermanfaat. Memang benar. Tapi kita semua istilahnya jangan berpikir memangnya kamu Tuhan sehingga kamu mengatakan seperti itu. Saya bukan Tuhan. Namun di dalam Islam ada memang yang namanya al-adabun fawqal ilmi. Masya Allah. Sahabatku para pencinta sholawat, sejak di zaman Nabi, Rasulullah sudah mengajarkan doa-doa khusus untuk semua aktivitas yang hendak kita lakukan. Dengan berdoa berarti kita menggantungkan seluruh amal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku para pencinta sholawat, ada salah seorang yang saya privasikan namanya. Beliau berkata kepada saya, Umi, saya pernah memohon pertolongan kepada paranormal, yaitu saya membayar sekitar 13 juta untuk mengembalikan tunangan saya. Dan pada itu baru kemarin tidak saya post itu sampai mengadakan tumbal. Apabila mampu memberikan tumbal
dari usia 20 sampai 30 dia harus laki-laki, maka apa yang kamu inginkan akan terkabul. Nauzubillah. Saya sangat merasa sedih sekali, saya menangis. Yang saya tangisi bukan istilahnya diri saya gitu, tapi saya sangat sedih sekali. Kenapa pada zaman sekarang ini Islam semakin luas, sangat banyak sekali amalan-amalan khusus yang bisa kita amalkan. Kenapa harus menggunakan sarana seperti itu? Setelah dia mengadakan tumbal, dia akan memberikan tumbal. Saya tidak tahu entah itu terjadi atau tidak, saya tidak tahu, tapi itu yang dia sampaikan. 3 hari kemudian pacar dia kembali, dan esoknya pacarnya itu berubah, hanya tahan 3 hari, langsung si tunangan tersebut meninggal. Meninggalnya itu katanya ditabrak saat bawa kereta. Nauzubillah min dzalik. Kenapa di waktu mereka pergi tidak yang dua-duanya meninggal? Kenapa Allah memberi kesempatan kepada si perempuan? Berarti yang sedang kena yang jadi tumbal dia meninggal dalam keadaan syahid, karena dia memperjuangkan kehidupan dia yang istilahnya dia tidak ketahui. Jadi ketika orang mati dalam ketika seseorang meninggal dalam keadaan diguna-guna ataupun dipelet, maka dia meninggal dalam syahid. Tapi dosa orang yang menjadikan tumbal ini tidak akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ia benar-benar bertaubat, berzikir dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Nauzubillah min dzalik. Banyak manusia yang berpikiran kuno, istilahnya berpikiran tidak memiliki pikiran sama sekali. Nah, jadi semuanya jangan pernah korbankan akidah kamu untuk sesuatu hal yang sepele. Karena menurut saya urusan dunia itu adalah urusan sepele. Karena Allah itu menciptakan kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Ya kan? Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya bersembah sujud kepadaku. Berarti tujuan kita hanya bersembah kepada Allah, bukan kepada selain kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Anak Umi, insyaallah apabila kalian benar-benar sujud kepada Allah, benar-benar khusyuk kepada Allah, insyaallah pasti akan dikabulkan. Bukankah sudah kita ketahui bahwasanya Allah tidak akan pernah membiarkan seorang hamba yang selalu menadahkan tangannya tidak terkabulkan doa tersebut, pasti terkabulkan. Jadi seperti itu. Nah, berikut ini adalah amalan yang bisa kita amalkan untuk menundukkan hati seseorang, meluluhkan hati seseorang, dan mengembalikan seseorang yang kita mau kepada kita. Insyaallah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Simak sama-sama, ini adalah amalannya ya. Ini sering disebut dengan amalan atau zikir al-latif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Kita ulang sekali lagi. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwa qawiyyul aziz. Makna yang terkandung luar biasa di dalam amalan ini adalah, ya Allah, lembutkan kepada hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dialah yang maha kuat lagi maha kuasa. Nah, jadi ketika kamu hafalkan amalan ini, ingat artinya ya. Seperti biasa setiap video Umi katakan, ketika mengamalkan sesuatu ingat artinya. Bukan dihafal artinya, tapi hafal doanya, ingat artinya. Nah, tata cara pengamalannya simak dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama ya, dibaca sebanyak 19 kali. Ini perlu aktivasi nggak Umi? Tidak, ini berbeda karena ini hanya amalan untuk menundukkan. Ya, tidak untuk menarik, memikat kembali, bukan. Tapi ini istilahnya untuk menundukkan ya, menurut perkataan kita. Nah, itu dia maksudnya. Dibaca sebanyak 19 kali. Dibaca dan diniatkan agar Allah mau melembutkan hati seseorang yang kita niatkan. Lihat, yang pertama, kenapa harus ada yang nomor 2 nih? Karena ada yang namanya
Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dengan niat. Jadi harus niatkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, baca dengan menghafalkannya dan kuatkan dalam hati orang yang kita maksud. Jadi fokuskan siapa yang mau kita tuju. Setelah kita fokuskan, baru lanjut. Nah, baca zikir al-latif di atas pada segelas air putih dan berikan air bacaan tersebut pada anak atau suami ataupun orang yang kamu tuju. Jadi ini amalannya, kamu baca 19 kali, bacakan kepada air yang akan kamu berikan kepada target. Boleh makanan gak Umi? Boleh. Jadi boleh air, boleh makanan, ya. Tapi jangan sampai kamu makan makanan tersebut, nanti kamu juga ikut tunduk kepada orang tersebut. Tapi kalau kamu mau tunduk juga nggak apa-apa. Nah, jika orang yang kita maksud itu berada di tempat yang jauh, cukuplah kita amalkan zikir dan doa tersebut sambil yakinkan, ya, sambil yakin. Namun cara pengamalannya berbeda. Ini harus diamalkan ketika sebelum tidur. Baca amalan ini 19 kali, sebut nama target binti, ya. Mohon maaf, sebut nama target, kemudian bin nama bapaknya, lalu binti nama ibunya. Kalau tidak tahu namanya, tidak tahu nama orang tuanya, boleh tidak ada. Nah, hanya itu saja ya. Semoga bisa dimengerti. Kalau ada sesuatu yang belum paham, boleh di komentar. Yang ingin mengamalkannya boleh tinggalkan komentar, karena ini amalan berijazah. Insyaallah amalan yang diijazahkan untuk kalian semuanya. Harus tinggalkan komentar, Umi saya mohon mengamalkan. Nah, begitu saja. Baik buat kalian semuanya yang membutuhkan amalan khusus, bimbingan khusus yang berkaitan dengan mantan pacar, tunangan, ataupun suami, ataupun istri, ataupun rekan kerja, boleh langsung DM ke Instagram kita, Doa Pemikat Ampuh. Insya Allah apabila saya sempat akan saya balas satu persatu. Hanya itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabi 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah ya Rasulullah, ya Nabiullah ya Rasulullah, surita